Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kekayaan kasih karunia. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mau katakan bahwa setiap kita orang percaya yang hidup di dunia ini atau yang pernah hidup di dunia ini semua pernah mengalami yang namanya dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua orang percaya itu sebenarnya tidak layak, saudara. Roma pasal yang ketiga ayat 10-12 tertulis, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, sudah jelas saudara bahwa kita semua itu telah berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya siapapun kita saudara, kita memerlukan seorang juru selamat di dalam hidup ini. Kita tidak bisa menyelamatkan diri pribadi kita sendiri saudara. Kita itu membutuhkan seorang penyelamat di hidup ini, yang rela mempertaruhkan nyawanya bagi kita semua. Dan kabar baiknya saudara, Bapa kita yang ajaib yang kita sembah itu sangat mengasihi manusia saudara. Dikatakan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Bapa yang begitu besar bagi saudara dan saya, bahkan bagi manusia yang ada di dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang menanggung hukuman yang seharusnya buat kita semua. Tetapi Yesus rela menanggung hukuman berat ini saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya berdosa karena perbuatan manusia. Yesus menebus dengan darahnya yang mahal, yaitu mati bagi kita semua, supaya kita ini memperoleh pengampunan dosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Efesus yang pertama ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia. Saudara dan saya boleh menerima penebusan, yaitu pengampunan atas dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Itu hanya karena kekayaan kasih karunia Bapa di surga. Kekayaan ini kita terima dengan cuma-cuma saudara. Kita terima kasih karunia itu dengan gratis, namun bukan berarti itu murahan. Justru itu artinya karena kita itu manusia tidak pernah mampu untuk membayarnya. Dan hanya ada satu pribadi yang bisa melakukannya. Dan pribadi itu adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus membayarnya tanpa celah, supaya kita mendapat pengampunan dan layak atas dosa. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak tahu dosa apa, kesalahan apa yang saudara sudah perbuat di waktu-waktu yang lalu. Mungkin ada di antara saudara yang tertuduh hari-hari ini atas kesalahan-kesalahan saudara. Dan justru itu membuat saudara menjadi takut untuk datang sama Bapa, untuk berdoa, untuk memuji dan beribadah kepadanya. Dengar kabar baik ini saudara.
Kekayaan kasih karunia Bapa di surga itu besar bagi saudara. Datanglah kepadanya dan hampirilah tata kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah saudara, di saat kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa, tahta anugerahnya, maka kita akan memperoleh kemurahannya. Kita akan menerima anugerahnya, saudara, sehingga kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Di saat saya memerlukan pertolongan, saudara, Yesus selalu ada buat saya. Yesus selalu tepat buat menolong saya dan tidak akan pernah gagal akan pertolongan yang dibuat oleh saya. Di saat saudara juga memerlukan kesembuhan, Dia Tuhan yang sanggup untuk menjamah oleh bilur-bilurnya. Saat saudara butuh pemulihan, Dia pun sanggup untuk memulihkan. Dan juga Dialah Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kita perlukan, saudara. Dia Bapa yang penuh dengan kemurahan, kekayaan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita itu tetap teguh dan gak akan goyah? Hanya ada satu hal, yaitu belajar menghargai kasih karunia Allah. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa kalau kita hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pagi ini hidup kita bisa diubahkan, ya, kita bisa lahir baru istilahnya, kita harus sadar bahwa itu adalah kasih karunia. Kita tidak mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena karya Roh Kudus dan karya kasih karunia Tuhan. Di dalam Yohanes berkata, Yohanes 6 ayat 65, lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Ketahuilah saudara bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bagi kita adalah keselamatan yang tidak kita akan bisa bayar dengan apapun. Dengan hidup kita, banyak orang bilang begini, keselamatan memang gratis. Tetapi menghidupi keselamatan harus punya nilai penghargaan atas kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Yang intinya kita itu harus sadar bahwa betapa Tuhan itu sayang kepada kita. Yang Tuhan mau dari kita itu untuk belajar taat, saudara. Belajar menghargai kasih karunia dan belajar mengasihi Tuhan itu keluar dari hati kita dan bukan karena paksaan. Tuhan rindu kita semua hidup di jalan-jalannya dan berbalik kepada Tuhan dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan Allah kita waktu Tuhan itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak memperhitungkan dosa itu. Tuhan bikin kita itu kayak baru lagi. Seperti kain putih, seperti kertas putih yang belum ada coretannya, saudara. Tuhan juga kasih kita itu kesempatan, lembaran yang baru. Makanya ada lagu, kasih Tuhan itu selalu
baru setiap hari. Puji nama Tuhan, saudara. Dan sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, mulailah kita ini menyadari bahwa hidup kita yang kotor, yang kelam, Tuhan sudah ampuni. Tuhan sucikan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai lagi. Saudara, kita tidak bisa merubah di mana kita berdiri hari ini. Kita tidak bisa mengubah keadaan kita hari ini, tetapi kita bisa mengubah kemana kita mau pergi, keputusan apa yang harus kita ambil. Saudara, terimalah kasih karunia Tuhan dan putuskan buat ketetapan kemana kita mau melangkah setelah ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Tuhan terus ubah cara hidup kami, dan Tuhan juga yang akan memampukan setiap kami untuk terus menghargai kekayaan kasih karunia dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin. Ku percaya